Di antara tanda orang itu babikut dengan amal. Jadi kita tidak boleh babikut dengan amal. Paham nggak babikut dengan amal itu? Ya, kita ini kan beramal. Sholat amal, puasa, umroh, haji, ya, Quran, zikir, sholawat, apapun itu bentuk kebaikan sekalinya tapi kalau amal itu kan bagus. Artinya ada tapi ikuti Allah Ta'ala. Tandanya adalah hilangnya harapan ketika adanya kekurangan. Hilangnya harapan ketika adanya kekurangan. Harapan apa? Harapan di dalam rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya adalah ada orang itu kita di dalam kedudukan mengharap daripada rahmat Allah Ta'ala. Yang pertama bahwasanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Setiap amal kita ini Allah yang menjadikan. Allah menciptakan kita dan segala perbuatan kita. Kita ini diciptakan Allah jadi manusia, laki-laki, perempuan. Juga setiap amalan kita yang baik atau yang buruk juga dari Allah. Yang baik dari Allah, yang buruk dari Allah Ta'ala. Jadi kita itu kayak apa aja hendak berbuat baik, bila dijadikan Allah gawian buruk, tidak apa. Atau sebaliknya, siang seperti ini misalnya, kita itu apa yang kita perbuat di sini kebaikan, alhamdulillah dipilih. Jadi kada berada orang itu dipilih untuk kebaikan. Jadi bila orang itu dimudahkan untuk berbuat baik, itu ngarannya taufik, dapat taufik. Bila mampu berbuat taat, berarti dapat taufik. Apalagi lakinya taufik berhulu baratnya. Ya dia lagi taufik lah. Kalau bina dia kayaknya. Jadi taufik itu kemampuan berbuat taat, ngarannya taufik. Atau hidayah. Hidayah itu petunjuk. Bila kalau menggawi petunjuk itu taufik. Nah, kita ini taufik Allah Ta'ala. Allah menggawi kebaikan. Kemudian bagaimana? Yang pertama, setiap amal kita itu jangan kita merasa kita menggawi. Karena tadi rumusnya kita dijadikan Allah, amal kita pun dari Allah Ta'ala. Jadi jangan dipandang aku menggawi kebaikan itu, jangan. Aku nih, jangan mengakui. Sebab apa? Itu nanti bisa kena ujung, tapi ikuti amal. Iblis itu mengatakan aku di iblis, anak khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Dia siapa? Nabi Adam. Nah itu iblis. Aku lebih baik. Jadi bila aku itu jangan apalagi di dalam beramal, di dalam beramal. Yang pertama, di saat kita beramal seperti itu. Yang kedua, di saat kita itu kadang awal
hijrah dari rumah sakti dari Tansari hijrah ke Amerika sana. Ada lagi di Amerika ibu-ibu udahan. Ada tamu lagi misalnya. Di Amerika belum Ya. bisa bahasa Inggris semua. Bisa bahasa Inggris di Amerika semua. Bahasa Inggris kita. Ada membuka di Amerika belum. Nah, kecuali buka di sana cabang di Amerika sana. Nah, di saat seperti itu keadaannya, yang pertama kita paham perbuatan kita itu Allah yang menjadikan, yang memudahkan, yang berkehendak. Nah, di saat kita kada tahu lagi karena ada sebab kekurangan, maka kita jangan kurang harapan. Kurang harapan bagaimana? Nah, pada awal lagi hadir Tuhan. Di dalam hati itu merasa dia itu terhina, merasa diri ini hina, merasa diri ini celaka. Karena kada tahu lagi mudahan. Padahal di saat kada tahu lagi menggawe kebaikan, kita itu tetap, artinya di hati kita itu aku ini kada tahu memang sebab, berarti memang kada tahu sudah sebab, bukan malas, bukan berarti, tapi karena sebab. Nah, sebab itu kekurangan dalam amal, atau garing kada tahu lagi sembahyang berjamaah, kada tahu lagi sembahyang tepat waktu, kada tahu lagi sembahyang berdiri, berduduk ya. Tapi keadaan seperti itu, baik karena umur kah, karena sakit kah, karena apakah, bila kada tahu lagi sempurna, arti sempurna itu dahulu aku dikawal, wah ini kada tahu, berarti ada kekurangan amal. Nah, jangan mencela diri, menyalahkan diri, jangan, tapi selalu kedudukan kita di hadapan Allah mengharap, ya sudah, aku berbuat baik, Allah juga, aku pada awal lagi sudah sempurna, istiqomah berbuat baik, di kamar aja sudah. Di hati yang ada hanya mengharap rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati aku. Paham nggak? Artinya di saat keadaan seperti itu, nanti kita ada masa-masa nakal itu, garingkan di kamar aja gara-gara tegangan bahari kawa, ke majelis tegangan bahari kawa. Banyak amalia nanti ketika garing tarabah aja, kada kawa lagi sudah. Di hati jangan sampai menyalahkan diri, tapi di hati adalah harap ya Allah rahmatmu luas, rahmatimu. Tapi bila menyalahkan berarti bahari beramal itu tapi bagi amal, bukan karena Allah. Tandanya di saat kada lagi beramal lalu mencela diri, menyalahkan diri, padahal memang kita ini kada tahu berbuat apa-apa, baik pun dari Allah, buruk pun dari Allah, kawa pun dari Allah. Bila kada kawa, dua Allah menjadikan kita kada kawa berbuat baik. Nah, itu rumus kita kada tapi bagi amal. Nanti ada masa-masa sudah yang ada di hati syukur, ya sudah semuanya ini jauh sunnahnya bila kada tahu diri bertutup, tapi di hati sudah mengharap rahmat Allah Ta'ala. Itu namanya roja, harapan penuh. Nah, seperti itu kedudukan ketika kita kada awal lagi beramal dengan sempurna. Dan di saat sakratul maut, nah ini jangan ada lagi di hati macam-macam menyalahkan diri. Yang ada ya Allah, ya sudah rahmati dulu, mudahkan dulu, yakin sudah engkau ini maha berbuat baik terhadap hamba-Mu yang baik. Artinya di hati yang berbahagia, biar tahu aja gawir mulut amaliyah mulut tahu aja, ini kada tahu lagi sudah. Ya Allah, yang ada hanya di hati mengharap rahmat Allah, itu raja.
meninggalkan mereka daripada dunia yang ada hanya bersama Allah Ta'ala. Wali-wali al-barabah sudah hidup cuma kada tahu lagi, bergarap kada tahu, sembahyang kada tahu. Ya barang itu wali memang wali, memang kemampuan kada tahu, tapi hati mereka semakin dekat dengan Allah padahal zahirnya kada tahu lagi apa. Tapi hati harapnya tinggi. Karena kita bila kami ikuti amal ini berarti kita meyakini kebaikan karena amal, tapi kebaikan masuk surga. Padahal ada. Kita itu selamat karena rahmat, selamat karena rahmat. Tapi rahmat itu sebab amal, sebab amal tidak rahmat. Jadi mati hati kita seperti itu untuk memahami supaya kita itu jujur di dalam makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Nah itu ya Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik, sehat, awak beraktivitas. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka itu ke kedudukan paling rendah. Tafsirnya masa tua, lemah sudah, tidak awal lagi. Kadang hilang akal seperti kata-kata, kelakuan aneh. Di dalam hadis memaknai ini tafsir ayat Al-Quran, kata Nabi kita, dia adalah seorang muslim yang dulunya beramal, kemudian dia tidak mampu lagi beramal seperti ketika dia sehat dan kuat, masih muda, maka dia diberikan setiap hari pahala seperti mana dia beramal, diberikan pahala. Nah, itu untungnya orang beramal sejak muda, sejak artinya ada amaliyah. Ketika yang ada awal lagi tetap pahala mengalir. Meyakini kita dengan pahala mengalir, rahmat Allah berikan. Di saat kita ada mampu lagi beramal, itu namanya roja, harapan terhadap Allah. Sangka baik terhadap Allah. Jangan menyalahkan diri. Bila menyalahkan diri berarti tadi kita tak ikuti amal kita. Nah, dan boleh kita tak ikuti amal. Wala yaqa'u dzambun min raja fa innallaha ghaffarud dzunub. Tidaklah mencegah dia oleh dosa dari harapan. Artinya tidaklah mencegah dia oleh dosa dari harapan. Jadi berharap itu tidak mencegah dosa, artinya tetap ada kesalahan, cuman ketika orang raja, ketika dia raja, itu yang ada di hatinya adalah Allah Maha Pengampun. Kita tahu berbuat dosa, cuman ketika kedudukan kita mengharap, kita lebih memperhatikan ampunan Allah daripada dosa kita. Yang lebih kita perhatikan itu ampunan Allah daripada dosa kita, daripada kesalahan kita. Kesalahan ada awal lagi beribadah, kesalahan kan. Nah, cuman yang kita pikirkan lain itu, karena kita sudah lewat. Kita itu beramal karena amal, karena Allah. Bila karena Allah beramal juga karena Allah, tapi hati lain, sudah lain. Nah kemudian orang-orang soleh itu mereka
gembira ketika beramal itu gembira, senang, alhamdulillah, bersyukur. Cuman mereka itu sebelum gembira mereka lebih mengutamakan takut. Mereka lebih takut ketika mereka lupa daripada harapan kepada Allah. Gembira dengan amal, cuma yang mereka takutkan kalau hati ini tapi ikuti amal salah. Ya. Jadi mereka sebelum beramal mereka lebih takut jangan sampai aku ikuti amal. Artinya apa? Mendahulukan takut supaya harapan itu sepenuhnya kepada Allah, sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Terutama di zaman kita saat ini yang banyak bagaimana fitnah daripada kehidupan yang sedikit amanah, yang mana Allah jadikan amal baik itu sebab mengangkat derajat manusia, yang mana amal baik itu sebab menjadikan manusia masuk ke surga. Kemudian juga amal buruk juga banyak hal-hal yang menjadikan kita terjerumus ke perbuatan yang tidak baik, yang menjadikan hina dan masuk neraka. Alhamdulillah. Jadi rumus seperti ini adalah permulaan orang yang ingin salik menuju Allah Ta'ala. Jika kita ingin meniti jembatan supaya sampai kepada Allah, itu di hati seperti itu. Di hati seperti itu. Jadi bagaimana tetap permulaan mujahadah, sungguh-sungguh. Permulaan sungguh-sungguh menjaga perintah, menjauhi larangan, begitu terus seperti itu. Sungguh-sungguh begitulah perintah. Jangan sampai malas, apalagi menjauh daripada kebaikan. Nanti Allah berikan petunjuk daripada akhir, ya. Jadi bila awalnya itu bersusah-susah, akhirnya akan bahagia. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, begitulah rumus kehidupan ini. Begitu juga beramalnya lapar, ya, susah, berat, nafsu kita punya, ya, kehendak kita ada, digoda oleh syaitan, nafsu dunia menggoda kita, lapar. Cuman kita kawal, beramal kawal, alhamdulillah. Cuman hati-hati, beramal itu jangan sampai tapi ikuti amal. Kapan nanti setelah masa kita ada mampu lagi? Nah, hanya sadar, hanya tahu, artinya ya sudah, ya itu sudah lewat. Yang jelas kita di hati lain pula kedudukan yang ada roja, mengharap rahmat Allah. Jadi orang bila paham ini, jadi kadang alim bila kawa beribadah senang, bila ada kawa tetap senang, ya, sebab kita ada tapi ikuti amal, ada tapi ikuti amal ada. Ini hati yang hidup, paham jalan, paham jalan. Jadi kita nggak lihat jalannya, tahu sudah, ada sasar ada. Nah, mudah-mudahan kita selamat berada. Nah, tapi hidayah kita permulaan harus mujahadah, sungguh-sungguh merintis. Orang bila pegawai sudah merintis, asalnya berjualan jalan batis, wadai jalan setahun 2 tahun menyewa toko. Kami orang, baik itu kawan tukang toko,
pasti kamu gagal, malah aku sedihnya ada orang lagi berjualan aku apa aku nih. Kadang-kadang itu orang dunia aja ketika sudah sukses, ya ketika kadang awal lagi berdagang, kadang awal lagi ke toko, kadang awal lagi menukar warna, kadang awal lagi melayani langganan. Orang dunia itu sudah sukses, santai lagi di rumah. Kadang-kadang hati itu bila ada hati merasa sedih, menyesal, berarti tapi ikuti gawian. Tapi ikuti gawian. Begitu juga dalam amal itu sama. Tapi merintis kalau bila ada merintis, ada tahu apa itu kisahnya lain bulan. Bila ada merintis, kan mau kisahnya sampai lain pun. Itu kan ada harapan, itu ada penyesalan. Bukan harapan tapi penyesalan. Nah, kalau menyesal itu nanti sudah entah kebulik, apa nak kebulik, apa nanti jalan. Awak buyuk menentukan dia nak berdagang, ujung-ujung lapar susah. Ya, katanya ada merintis. Nah, maka diterapkan ada tulisan perintis bukan pewaris, bukan supir, bukan backup, perintis bukan pewaris. Tapi ada juga nama bahasa yang ada baik, macam-macam tulisannya ada. Jadi dalam hadis Nabi la yadkhul ahada amaluhu al-jannata, tidaklah memasukkan salah seorang ke surga amalnya. Amal kita ini bukan ke surga itu karena amal, bukan. Hati-hati nanti ikuti amal tadi. Hati-hati ya. Karena di Nabi kita orang masuk surga bukan karena amal. Hadis Sahih Bukhari. Kalau sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, pian nang siang malam luar biasa amal pian. Yang pian tahajudnya itu luar biasa sampai membaca Al-Quran 6 juz tahajud Nabi kita. 6 juz itu berapa? Pian baca 1 juz berapa jam? 1 jam lah. Mencepat setengah jam, mencepat lagi seperempat jam. Itu anak hadis Quran seperempat jam. Mempian ini 1 juz itu bisa ada tuntong 2 jam. 2 jam pada tuntong. Nanti kita luar biasa, puasanya luar biasa, ibadahnya, hatinya. Sahabat berkata, pian ya Rasulullah, Anda masuk surga sebab amalnya. Qala wala ana, aku juga kada illa ayyataghammadiyallahu bi fadlihi wa rahmatihi, kecuali Allah memberikan aku anugerahnya dan rahmatnya. Jadi kita, aku ini tidak masuk surga kecuali karena anugerah dan rahmat Allah. Allah memberi hadiah terhadap kita untuk masuk surga. Yang memberikan rahmat untuk masuk surga, bukan karena amal. Nah ini Nabi dan ulama memahami, jangan sampai kita tapi ikuti amal. Cuma jangan ada amal salah. Cuma bila ada kawan lagi amal santai aja, sudah. Anak buah di pegawai sudah, kita santai aja di rumah. Berapa anak makannya ada, anak perjalanan kawan duit banyak sudah. Jangan ada mengikuti amal, tapi keadaan seperti itu sebab permulaan hari lapar merintis. Nah mudah-mudahan kita ini lapar merintis apa, tapi jangan ada saatnya ya, santai aja lagi saudara. Nah ini harus kita pahami
bahwasanya Nabi Allah Ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kemudian ada hadis, ada Al-Quran, masuklah surga dengan apa yang kalian perbuat. Ini ayat Quran. Tadi hadis, Qurannya kata Allah, masuklah ke surga sebab amal kalian. Ini Al-Quran. Lah, ini apa? Mengumpulkan dua hadis dan ayat supaya artinya itu pas kata sebelah. Nah, ini artinya bahwasanya kita itu beramal itu ada amalan yang diterima. Nah, itu pula amal itu banyak cuma diterima ada. Nah, diterima ini Allah terima amal kita itu karena rahmat. Amal kita diterima itu berarti kita dapat rahmat Allah. Nah, jadi kita beramal bila dapat rahmat, nah itulah kesempurnaan. Artinya masuk surga karena amal. Di saat kita beramal diberi rahmat, bukan dibalas. Kalau dibalas amal kita, ya apa kita juga amal. Supan kita, tahunya masing-masing siapa sembahyangnya. Allahu Akbar, hati sudah macam-macam dipikirkan. Apalagi memasak misalnya. Tadi yang memakai kompor atau gas kompor ya, atau iwak tudungnya ada kucing misalnya, ada tudung iwak meong dan kucing. Nah, taruhan sembahyang itu ya apa amal kita ini kan sesupan dibuka itu ibaratnya kalau kita berjualan itu bisa ada payu. Amal kita ini bisa ada payu dijual. Nah, artinya membalas amal dengan nikmat yang diberi sudah ada cukup. Nikmat yang Allah berikan, nikmat mata, telinga, sehat, awak mau bergerak, mau berjalan, mau makan, mau minum, nikmat bernapas, hidup kita. Ini amal kita ini kira-kira Allah nggak membayar? Nah, apa dibalas? Allah sudah berangkat hadiah lawan kita. Mana apa jalan orang menyimpan dulu apa adanya. Apa? Sudah ada di awal kita dibalas dengan amal itu masih ada. Ibaratnya ini itu sudah diisi tabungan, ibaratnya. Nah, deposito, sudah ada deposito. Ini nang begawi dikasih deposito 100 juta, begawi sebulan, hantar tuntung pak begawi itu, ada cukup setahun gitu ibaratnya, 100 juta itu masih begawi kita itu masih ada cukup lagi. Kita itu sudah ada deposito di awal ini nikmat banyak benar. Jadi apa? Nah kemudian juga sah juga masuk, jadi maka sahlah masuk surga itu karena semata-mata anugerah dan rahmat Allah. Dan wa anna amala sababun zahiri muwaffaq alaih. Dan amal soleh ini sebagai sebab yang tepat untuk dapat rahmat. Yang paling tepat amal soleh. Nah itu ulang. Ibarat pengunjung itu pas pada ilok. Nah itu pas pengunjung di padang ilok kita beramal pengunjung jadi padang ilok dapat lah ilok. Jadi bila ada surga pengunjung di padang ilok, tapi bila pihak pengunjung di sumur ada iloknya ada dapat. Nah itu ibaratnya kita beramal. Jadi sebab yang paling pas untuk masuk surga itu beramal. Cuman kalau ya tadi paham-paham
banyak pintu-pintu ya supaya kita ikut. Tapi ini ya, jadi sekitar 260. Ini yang ke-1 sudah seperti ini, kita disuruh yang sampai rukun berapa? Belum lagi kaidah nomor 2 sampai 260 kaidah supaya kita sampai menjadi hamba terbaik di sisi